Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan ilmu hadis riwayah, ilmu hadis dirayah, dan juga sejarah perkembangannya. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, berupa perbuatan, maupun tingkah laku beliau. Nah, jadi hadis riwayah ini segala apapun yang disandarkan kepada baginda Rasulullah itu adalah hadis riwayah. Hadis yang disandarkan kepada tingkah laku baginda Rasulullah, kepada ucapan baginda Rasulullah, itu adalah hadis riwayah. Segala sesuatu apapun yang dilakukan Rasul, segala sesuatu apapun yang diucapkan Rasul, itu adalah hadis yang bernama hadis riwayah. Jadi hadis riwayah ini adalah hadis yang disandarkan. Lanjut, ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini adalah bagian dari ilmu hadis yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ikhwal sanad, matan, dan cara-cara menerima menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain-lainnya. Dan definisi hadis riwayah ini sesuai dengan makna kata dirayah. Jadi mempunyai makna. Maknanya makna secara bahasa, yaitu berarti pengetahuan ataupun pengenalan. Dan adapun kegunaan ilmu ini, ilmu hadis dirayah ini tidak lain untuk mengetahui dan menetapkan makbul ataupun mardudnya satu hadis ini. Jadi menetapkan ataupun menentukan diterima ataupun ditolaknya satu hadis. Seperti itu untuk ilmu hadis dirayah. Dan ilmu hadis dirayah ini memiliki beberapa cabang yang berkaitan dengan sanad, rawi, dan matan hadis. Jadi mempunyai beberapa cabang seperti sanad, rawi, dan matan hadis. Nah, apa itu sanad? Sanad adalah orang yang meriwayatkan dari tingkatan sahabat hingga sampai kepada kita. Nah, jadi sanad itu berurutan. Misalkan tadi dari tingkatan sahabat sampai kepada kita. Misalkan dari sahabat sampai ke sini, sampai lagi terus sampai kepada kita. Jadi sanad itu berurutan. Seperti kita berguru. Seperti misalkan kita berguru dari guru A punya guru B punya guru C, terus sampai kepada titik pusatnya seperti hadis. Jadi hadis juga seperti itu. Sampai ke akarnya, sampai ke ujungnya, sampai benar-benar kepada Rasulullah. Jadi kita bisa mengetahui sahih atau tidak sahihnya ketika kita mengetahui sanad tersebut. Jadi sanad dalam hadis ini sangat penting. Ketika kita tahu sanadnya, ketika kita tahu bahwa sanadnya ini sampai kepada Rasulullah atau tidak, nah maka disitulah kita bisa menentukan mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih. Pasti kalau seandainya hadis ini sahih, pasti bisa sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ada yang kedua, yaitu rawi. Apa itu rawi? Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan. Jadi semisalkan seperti ini contohnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah telah berkata, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Rasulullah berkata An Abi Hurairah itu mendengar. Nah, dilafadzkan, diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, itu adalah rawi. Nah, adapun yang terakhir yaitu matan hadis. Nah, matan hadis dalam artian apabila rantai sanad telah disebutkan
maka setelah itu adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Jadi matan itu adalah kalimat setelah berakhirnya sanad ataupun suatu hadis. Adapun sejarah perkembangan hadis pada zaman Rasulullah ada larangan dan juga ada membolehkan. Kenapa Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis? Karena di waktu itu Rasulullah khawatir hadis itu bercampur dengan Al-Quran. Karena di masa itu sedang turunnya Al-Quran, sedang penulisannya Al-Quran. Nah, dikhawatirkan Al-Quran itu bercampur dengan hadis. Adapun Rasulullah membolehkan para sahabat untuk menulis hadis. Dan itu juga ada syaratnya. Membolehkan menulis hadis dengan bersifat kondisional. Jadi sahabat itu memiliki catatan hadis koleksi, yaitu hadis ditulis tetapi untuk koleksi, jadi untuk diri sendiri, untuk pribadi. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.